Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nida Hidrimalun Nurul Khairiyah dengan NIM 2023 030036 dari kelas PGMI 5A. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu bagaimana cara untuk tayamum mengajar ke anak SD. Begitu. Baik, di sini saya berperan sebagai guru. Kita langsung saja masuk ke bagaimana cara penggunaannya. Oke anak-anak, saat ini ibu akan menjelaskan bagaimana cara tayamum dan apa saja yang harus diperhatikan ketika akan melakukan tayamum. Video ini bisa kalian tonton di rumah ya. Oke, kita langsung masuk ke sebab boleh tayamum dulu. Apa saja yang bisa menyebabkan kita bisa melakukan tayamum? Baik, yang pertama itu karena tidak adanya air di lingkungan kalian, dimanapun kalian sudah mencari tapi tidak ada, ataupun ada air tapi tidak cukup untuk mandi wajib dan hanya cukup untuk minum, begitu. Kemudian yang kedua, karena di perjalanan, kalian sedang berada di perjalanan yang tidak memungkinkan untuk kalian wudhu, begitu. Semisal kayak kalian sedang di mobil dan kalian sudah berniat untuk jamaah takhir, ternyata di perjalanan itu masih posisi di hutan dan tidak ada air, begitu, atau mungkin tempat itu sangat liar dan banyak hewan buasnya, tidak memungkinkan kalian untuk turun dan mencari air, begitu. Jadi kalian bisa melakukan tayamum. Kemudian ketika sesar, jadi semisal biasanya ibu-ibu itu kan sesar. Nah, ketika setelah sesar dan itu bisa menggantikan mandi wajib, tapi nanti kalian ketika sudah bisa terkena air, itu juga kalian tetap harus mandi wajib. Tapi ketika kalian tidak bisa, kalian bisa menggunakan tayamum terlebih dahulu. Kemudian bisa juga karena sakit yang tidak memungkinkan kalian untuk bisa mengambil air ataupun berjalan ke tempat wudhu. Selanjutnya yaitu syarat tayamum. Syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama yaitu harus menggunakan debu. Terus yang kedua, debu tersebut harus suci. Terus yang ketiga, debunya itu tidak digunakan sebelumnya, belum pernah digunakan. Nah, terus yang keempat itu tidak boleh dicampur apapun ataupun bahkan kapur sekalipun tidak boleh dicampur, harus murni. 4 ya. Terus yang kelima yaitu sengaja untuk tayamum. Yang keenam yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Yang ketujuh yaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian menghadap kiblat saat melakukan wudhu. Kemudian kesembilan dilakukan sebelum masuknya waktu. Jadi tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Yang ke-10 hanya digunakan untuk satu fardu, begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fardu tayamum. Itu ada 5. Yang pertama, memindahkan debu. Jadi memindahkan debu, kemudian niat, kemudian mengusap. Yang ketiga mengusap tangan, salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke fardunya wudhu, yaitu ada 5. Yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat mengusap kedua tangan, dan yang kelima tertib. Selanjutnya yaitu sunnah tayamum, ada 6. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua menghadap kiblat, itu sunnah ya. Terus yang ketiga meniup debu di telapak tangan sebelum mengusap wajah ataupun kedua tangan. Terus yang keempat menyapu sela-sela jari. Yang kelima yaitu mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Nah, yang terakhir yaitu membaca doa setelah tayamum. Untuk doa setelah tayamum itu sama saja dengan doa ketika melakukan wudhu biasa, begitu. Selanjutnya pembatalan tayamum. Apa saja yang bisa membatalkan tayamum? Yang pertama yaitu menemukan air jika alasan tayamum itu karena tidak ada air. Nah, yang kedua hilangnya akal, misal kayak tidur, terus gila,
terus pingsan ataupun mabok, karena mabuk itu juga menghilangkan akal sehat. Begitu. Terus yang terakhir yaitu terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, sama aja seperti kentut, haid, terus nifas, buang air kecil ataupun besar, begitu. Oke, masa berlakunya tayamum itu 1 kali untuk 1 sholat fardu. Jadi jika kalian ingin melakukan fardu selanjutnya, misal sholat asar, itu kalian harus tayamum lagi, ataupun bisa juga dengan wudhu jika memungkinkan. Tapi jika kalian ingin melakukan selain sholat fardu, misalnya baca Quran ataupun sholat sunnah, itu masih bisa dipakai tayamumnya. Untuk media tayamum itu harus menggunakan debu atau tanah suci ya dan bersih. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan debu yang mustakmal, yang udah pernah digunakan, itu nggak boleh. Terus ataupun tercampur dengan najis ataupun kapur juga tidak boleh. Nah, yang terakhir yaitu debu harus menempel pada permukaan seperti tembok ataupun tanah. Jadi yang terakhir itu debu harus menempel ke permukaan, misal kayak di tembok ataupun di tanah sekalipun. Begitu. Tahu kan debu itu seperti apa? Debu itu beda dengan tanah. Debu itu lebih lembut dan lebih gampang untuk ditiup. Begitu. Ini bisa dilihat ya, tangannya bersih sebelum diletakkan ke tembok, dan kita lihat setelah kita tempelkan tangan kita di tembok, apakah ada debunya? Nah, bisa terlihat kan ada debunya. Nah, ini di sisi lain juga ada nih, saya buktikan ya. Nih, nah ya tuh, ini namanya debu yang suci karena berada di tempat yang suci. Di tembok juga insya Allah suci karena tidak ada perkara yang membuat tembok tersebut terkena najis. Begitu. Selanjutnya untuk niat tayamum, yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat setelah tayamum itu sama seperti niat doa ketika setelah wudhu. Oke, selanjutnya yaitu praktek tayamum. Jadi sebelum kita praktek tayamum, kalian harus melepaskan terlebih dahulu apapun perhiasan yang ada di tangan kalian, seperti cincin, jam tangan, ataupun gelang. Setelah itu, jika kalian perempuan, lipat terlebih dahulu ini kerudungnya. Jadi lipat dulu supaya nanti bisa menjangkau seluruh bagian muka ataupun wajah. Nah, setelah dilipat seperti ini, kita cari debu yang insya Allah yang tidak terkena najis, misal kayak di tembok ini, insya Allah debu di sini tidak mustakmal dan tidak terkena najis ataupun kapur, tidak tercampur kapur. Oke, kita praktek langsung ya. Jadi pertama kita letakkan terlebih dahulu kedua tangan kita, ditekan supaya debu tersebut benar-benar menempel di kedua tangan kita. Selanjutnya kita ambil, kita tiup. Nah, setelah kita tiup, kita letakkan di muka kita, begini, letakkan di muka kita, dan ketika diletakkan di muka ini kita niat, baca niatnya, nawaitu tayammum listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Nah, dalam hati kalian berniat, di dalam hati ya, dalam hati kalian niat, saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala, di dalam hati. Setelah itu usapkan seluruh muka kalian, semuanya masuk, jempolnya masuk, kenakan semua bagian muka. Gitu, selesai. Muka sudah selesai, kita lanjut ke bagian lengan. Kita gunakan debu di bawahnya, di atasnya ataupun di sampingnya. Kita gunakan yang sampingnya ya. Letakkan kedua tangan, tekan, lalu diangkat, lalu ditiup. Nah, setelah itu kita usapkan kedua lengan kita, dan apapun yang menghalangi tangan itu semuanya dihilangkan, tangannya ditekuk, bajunya, begitu ya. Kita praktek ya, tempelkan seperti ini.
seperti ini, ke bawah, ke atas. Setelah itu dibalik, set, bawah, set, ke atas, terus terakhir nyampur rancang, set. Selesai. Oke, sudah selesai. Ketika sudah selesai tayamumnya, kita baca doa setelah tayamum, sama dengan baca doa setelah wudhu. Oke, kita baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai. Begitu praktek wudhu dan apapun yang syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan ketika ingin melakukan tayamum. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.